nunggu Salah. Arsyad gabung. Gimana Arsyad kabarnya? Lama nggak ketemu. Baik, Bu. Saya... Alhamdulillah. Ya, kayaknya tambah gemukan ya setelah dari rumah. Oke, ya. Sore ini kita, saya dan Arsyad akan bicarain tentang manajemen waktu belajar online ya Arsyad ya. Ya, Nah, ini kan banyak nih teman-teman yang belum kenal. ya, Tak kenal, maka kenalan. Yuk, Arsyad kenalan dulu yuk. kenalan. Ya, Ah, Assalamualaikum. Nama saya Arsyad Waalaikumsalam. atau Ilah. Biasanya dipanggil Arsyad. Saya sekolah di STI As-Salam, kelas 5A. Nama abdi saya Nur Muklis, bekerja di PT Polytron sebagai teknisi. Nama ibu saya Ah, Catur Sisworini, kerja sebagai ibu rumah tangga. oke, oke. Arsyad berapa bersaudara? 2. Sama adik ya? Ya, Adiknya namanya? Akhtar Abdullah Akhtar Oke. Al-Azizi. Nama panjang. Wow, nama lengkap deh. Iya, ya. Arsyad sekarang tinggal di mana, Syad? Tinggal di Jalan IR Rais, Tanjung. Daerah Bali. Daerah Tanjung. Oke, oke. Syad, Ibu mau tanya nih, keseharian Arsyad selama kita sekolah online tuh. Coba ceritakan, Syad. Ya, oke. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi saya itu bangun jam 4 pagi. Mm. Kemudian saya itu menggosok gigi, kemudian mengambil air wudhu. Kemudian saya sholat, lalu saya meminum air madu hangat. Oh, itu sepagi ya? Ya, karena untuk menjaga stamina tubuh. Sip, sip, sip. Terus, terus. Setelah itu saya hafalan untuk tahfiz agar tahfiznya itu lancar. Mm. Kemudian saya itu mandi pagi. Mandi, lalu saya makan. Setelah makan, saya mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk sekolah online. Itu jam berapa mandinya Arsyad? Kira-kira itu jam 5:30. Walaupun sekolah online tetap mandi pagi ya? Ya, biar tubuh fresh. Iya, oke, oke. Terus lanjut, lanjut. Habis nyiapin itu untuk sekolah online terus? Tahfiz. Jam 8 itu tahfiz. Lalu lalu mengerjakan tematik, tugas tematik sama mulok. Itu sampai jam 2 siang. Oh, oke, oke. Setiap hari itu sampai jam 2 siang itu ngerjain tugas sekolah? Iya. Oke, selanjutnya? Jadi, misalnya itu, Bu. Misalnya kayak membuat min mapping ya, Bu. Itu kan kayak susah ya, Bu. Jadi, saya itu mengerjakannya itu kalau bacaannya panjang, itu kira-kira kisaran waktu 1-2 jam. Kalau bacaannya pendek, itu kisaran waktu 30 menitan. Oh, keren-keren. Terus setelah berarti setiap hari itu ngerjain tugas di hari tersebut ya Arsyad ya? Ya. Oke, oke. Terus selanjutnya setelah ngerjain tematik sampai sekitar jam 2, ntar kita sapa dulu ya. Terima kasih Pak Winarto, Om Evi, banyak, terus Mbak Santi, terima kasih sudah bergabung. Oke, oke. Yuk lanjut Arsyad. Setelah itu saat jam 2 ngapain Arsyad? Saya menyempatkan waktu untuk tidur siang sebentar, Bu.
Kemudian saya mengambil air wudhu, lalu saya sholat asar. Kemudian setelah sholat asar itu waktu luang, waktu multifungsi buat saya. Jadi bisa digunakan. Ya, multifungsi. Bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk apa ya? Belajar kalau misalnya besok itu ada UH. Jadi kayak pemantapan itu saya kerjakan soalnya dulu, lalu saya belajar. Kemudian waktu pemantapan live itu saya sudah siap. Wow, keren. Terus selanjutnya, setelah itu? Nah, selanjutnya saya itu kan itu sampai jam 4 ya, Bu. Itu bisa digunakan buat mengajari adik juga, membaca, menulis. Nah, kadang-kadang saya juga edit video. Oh, ya. Nah, setelah itu saya mandi sore. Setelah mandi sore, saya persiapan untuk sholat maghrib. Nah, jadi kayak bersih-bersih diri gitulah, Bu. Nah, kemudian saya itu sehabis sholat maghrib, hafalan lagi ya, Be? Ya. Jadi habis subuh hafalan, habis maghrib hafalan lagi. Oke. Nah, subuh itu saya memurojaah. Jadi biar hafalannya itu nggak cepat lupa. Keren. Kemudian ya itu kan sampai sholat isya ya, Bu. Sholat isya, dan saya sholat isya. Nah, habis itu juga waktu yang bisa dibuat apa saja, Bu. Misalnya habis isya itu saya bercerita-cerita santai dengan keluarga. Nah, misalnya bisa tentang topik agama, bisa tentang planning bagaimana untuk planning bulanan ini. Jadi berdiskusi untuk planning bulanan juga bisa. Keren. Saya itu ke kamar itu membuat catatan. Buku catatan. Jadi di buku catatan saya itu dibagi menjadi 2. Catatan harian dan catatan mingguan. Wow, ada nggak buku catatannya di bawah nggak, Arsyad? Ya, ada, Bu. Nih. Oke, gimana itu catatannya? Jadi misalnya kalau catatan harian itu ya, Bu, itu apa yang saya lakukan besok, kelihatan nggak? Agak silos ya, nggak apa-apa nanti bisa. Oke, ya sudah, udah, oke. Agak silos, nggak apa-apa, diceritain aja. Misalnya besok saya ya minimal 4 atau 5 gitu, Bu. 5 kegiatan. Habis misalnya ini Minggu tanggal 6 Desember 2020. Itu kan pas ya, Bu, pas pertama kali. PAS pertama kali. Nah, itu PAS pertama ya. Belajar PAI dan tema 1. Kemudian saya membersihkan sangkar burung. Kemudian olahraga pagi, bersih-bersih rumah, mengaji dan hafalan. Keren. Itu berarti H-1 ya, Arsyad menulisnya ya. Seninnya. Kalau yang catatan, Senin gimana? Maaf. Seninnya itu jadi pas pertama, PAS pertama. Jadi saya belajar itu H-1. Terus apa ini namanya? Kalau catatan mingguan isinya kalau catatan mingguan itu berhubungan dengan proyek. Jadi apa yang saya
Nah, saya ingin membuat benda apa gitu yang terlintas di pikiran saya. Biasanya itu berhubungan dengan elektronik. Tapi waktunya itu tidak mesti 1 bulan, jadi bisa kurang dari 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Ada contohnya? Misalkan bikin apa? Ya, Misalkan bikin apa, Chef? ini yang bulan-bulan kemarin itu ya Bu, saya itu sudah membuat rumah sederhana, rumah sederhana. Jadi ini ada di. Itu bikin sendiri? Iya. Ini ada di. Mantap. Ini. Nah, ini baterai 9 volt. Jadi bunyinya keren. nggak kayak ning nong tapi kayak gini. Kok bisa ada cahayanya tuh gimana, Syat? Ini ada lampu LED. Oh, coba lagi. Keren. Mantap ya. Wah. Kayaknya betah nih sekolah di rumah ya. Sama ada yang baru-baru ini itu bulan nih speaker aktif. Nah, gimana itu? Nah, jadi ini semacam pengeras suara gitu Bu, kabel. Nah, kabel yang ini itu ditancapkan ke speaker. Terus? Yang ini ya, colokan yang ini kan kabel dari speaker. Nah, ditancapkan ke sini. Nah, ini bisa ditancapkan ke HP, laptop, atau mic, dan lain-lain. Oh, jadi itu tadi itu speakernya ya? Iya. Misalnya gini. Keren. Ada gimana? Ada HP, tancapkan ke sini. Oke. Ininya. Set. Kan sudah nancap. Kemudian ini di-on-in. Ini ada on off-nya. Oh, oke. Nah, ini sudah on. Jadi ya seperti itu, bisa dicoba. Jadi nanti suaranya itu lebih keras Bu. Coba. Oh, ini kebetulan nggak ada paketannya Bu. Oke. Oke, kayaknya ini menjadi tema yang menarik juga ya kalau misalkan lain hari kita live Instagram. Itu keren banget itu kreasi kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya bukan tugas dari sekolah juga kan, idenya Arsyad sendiri kan bikin kayak gitu. Jadi, itu gini Bu, jadi saya itu buat ini tuh dibantu oleh Abi. Rangkaian ini ada rangkaian IC power ampli di dalamnya ini. Jadi ini mobil ini buat ruangnya aja. Oh, biar kelihatan lebih rapi ya. Ya. Oke. Rangkaiannya di dalam. Ini di dalam. Ini untuk proyek mingguan ya Arsyad ya? Bulanan Bu. Oh, bulanan. Wah, mantap. Oke, terus kan jadi Arsyad tadi diceritakan kalau misalkan mencatat agenda-agenda untuk besok, untuk ke depannya. Itu setiap hari rutin Arsyad? Setiap yang planning harian. Iya. Ide pertama kali Arsyad kok punya kepikiran bikin rencana kegiatan untuk esoknya itu dari mana, Syad? Dari kegiatan besoknya. Ya, kan jarang-jarang tuh ya untuk anak seumuran Arsyad
merencanakan besok mau ngapain sih, kan kadang ada tipe anak yang udah mengalir aja, besok ya besok, sekarang ya sekarang lah. Arsat termasuk perencanaannya ini oke banget gitu lah. Idenya Arsat kok terbersit kepikiran kayak gitu tuh dari mana? Oh, jadi yang membuat catatan itu Mm, awalnya itu saya itu bercerita-cerita dengan Abi. mm, Nah, itu awalnya itu saya diceritakan tentang salah satu ciri-ciri orang sukses. Salah satu ciri-ciri orang sukses itu ternyata membuat jadwal, jadi membuat planning. Nah, mm. itu Bu. Keren-keren. Iya, benar-benar banget. Jadi kita merencanakan sesuatu ya, sukses merencanakan kesuksesan kayak gitu kan. Jadi ketika kita sukses merencanakan, insya Allah kita akan merencanakan kesuksesan kita kelak. Itu salah satu quote yang Ibu ingat sih. Terus waktu tahu Arsat kayak gini, wah keren nih. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa ya meniru hal ini ya, jadi membuat besok nggak hanya apa namanya ya mengalir seperti air kayak gitu. Oke, Sat, Ya. sekarang Bu tanya bedanya. Arsat kan mengalami yang namanya dulu ya sekolah offline, sekarang sekolah online. Dan Ibu lihat dalam keseharian Arsat itu tadi juga Arsat belajar mempersiapkan diri di jam-jam sekolah. Eh, menurut Arsat apa bedanya antara kita sekolah offline dulu sama sekolah online saat ini? Oh ya. Jadi bedanya itu ya kalau sekolah offline itu kita kan sekolahnya di sekolah, kemudian diajari guru tatap muka langsung, ya Bu. Nah itu kita tuh lebih kayak disiplin gitu Bu, lebih kayak disiplin. Nah, apa lagi ya? Bisa apa? Apa ya lupa saya? Bisa ketemu teman kayak gitu ya Seth ya, bisa ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau yang di rumah itu saya lebih fokus gitu. Jadi kan nggak bisa ngobrol-ngobrol sama temen. Saya lebih fokus, tapi ya kadang-kadang saya suka kayak sambil minum teh gitu. kayak lebih menyenangkan ya Seth ya. Betul ya, lebih menyenangkan. Oke, kan kalau sekolah kan kalau Arsyad nggak paham bisa tanya ke bu guru gitu kan, ibu bapak guru. Kalau di rumah sejauh mana orang tua Arsyad membantu Arsyad dalam mengerjakan soal-soal itu, Seth? Ya, jadi gini Bu. Nah, saya itu kadang-kadang kalau nggak paham tentang materinya, itu saya itu dijelaskan oleh Umi. Jadi Umi itu sebagai pengganti guru di sekolah. Nah, saya itu dijelaskan, kemudian saya ulang-ulangi terus. Saya itu akhirnya menjadi lebih paham dan saya lebih siap untuk mengerjakan soalnya itu. Ya, intinya itu kita itu harus mengulangi pelajaran. Itu. Keren. Iya, salam buat Umi ya. Terima kasih telah membantu Bu Fauziah menyampaikan pelajaran. Karena meskipun kadang Ibu bikin video, kita bikin rangkuman, tugas-tugas, itu memang tidak mengalahkan kalau kita langsung tatap muka ya Arsyad ya. Lebih enak lah, lebih enak ya, belajarnya. Terus misalkan pernah nggak dibantu Umi gitu dalam mengerjakan tugas-tugas dari Ibu? Kalau itu nggak pernah Bu, karena kan saya itu cuman diajari saja, kayak dijelaskan dong. Nah itu habis dijelaskan saya sudah dilepas. Jadi saya mengerjakan. Wow.
Keren, keren, keren. Berarti nggak pernah, ya sih kalau ibu lihat tulisannya tetap tulisan Arsat ya. Ya, Saya ibu-ibu hafal kan tulisannya Arsat, ibu hafal dan bener-bener kayak apa ya, belajar mandiri gitu ya, Sat ya. ya, Ngerasa kesulitan nggak sih, Sat? jujur juga. Kita kan juga harus jujur juga. Iya benar, harus jujur, benar-benar banget. Itu ibu garis bawahi kalau belajar online harus diulang-ulang dan harus jujur. Sip, sip. Arsat pernah mengalami kesulitan atau mungkin ada tugasnya Bu Fauzia yang dirasa sulit kayak gitu? Jujur aja, gak apa-apa. Nah, itu sih tergantung cara menyiasatinya, Bu. Jadi kalau saya Oke, itu misalnya dalam satu hari itu ada 5 tugas ya, Bu. Satu hari itu oke. 5 tugas. Nah, itu saya kerjakan yang sekiranya mudah terlebih dahulu. Kemudian saya mengerjakan tugas yang lebih sulit. Contoh tugas yang lebih sulit itu menurut saya ialah membuat video, berpresentasi, membuat karya, pokoknya yang membutuhkan waktu lama. Nah, itu saya mengonsep, Bu. Jadi dibikin seperti apa gitu. Kemudian Keren. kan sebenarnya Bu Fauzia itu kalau itu kan diberikan waktu ya, Bu. Diberikan waktu. Nah, itu misalnya waktunya 3 hari. Nah, kalau kita itu harus bisa mengumpulkannya tepat waktu, maksimal 3 hari. Jadi, kalau kita mengumpulkannya lambat, lebih dari 3 hari itu, akibatnya itu tugas kita akan menumpuk terlalu banyak, karena kan besok sudah ada tugas lagi. Betul banget. Jadi Arsat pernah nggak merasa kesulitan dengan jangka waktu yang ibu berikan? Enggak, Bu. Kurang lama gitu mungkin? Kalau kadang-kadang kalau apa ya? Kadang-kadang sih ya Iya, sebentar. Kayaknya agak delay ya. Kadang-kadang, iya, ada Rafa, ada Haidar. Sebentar, sepertinya di Arsat agak ada. Ya, oke. Bisa diulang lagi, Arsat tadi agak delay. Kadang-kadang, kadang-kadang itu saya itu ya agak merasa kurang lama sih, Bu, diberikan waktunya itu. Kalau 2 hari contohnya tugas yang apa? Kalau 2 hari ya. ya membuat Oke, contohnya karya, yang mana? membuat karya, Yang buat apa? karya. Yang bikin, yang kemarin yang ini ya, apa, tradisional itu ya? Ya. Topeng itu ya? Mm-mm. Iya, iya. Oke. Nah, tugas dari ibu kebanyakan nggak sih? Ya itu tergantung cara menyiasatinya, Bu. Kalau tadi itu, jadi kita itu harus cepat-cepat langsung dikerjakan. Jadi tugasnya dikirim, kita harus langsung dikerjakan agar tugas yang lain itu tidak menumpuk. Iya, benar-benar. Arsat pernah nggak melebihi dari batas waktu yang diberikan ibu? Sampai akhirnya keteteran. Oh, yang ini belum, ada lagi, ini belum. Gitu pernah nggak kayak gitu, Sat? Pernah, Bu. Nggak pernah kan? Yang pas apa itu? Oh, nggak pernah, alhamdulillah. Jadi ya harus disiplin dalam menggunakan waktu. Iya, itu ada Haidar. Ya, Dar, nanti Dar, kita kurangin Dar. Cuma kalau pas nggak ada tugas gitu dikit ya, pas dikit ya. Kemarin itu memang pas di kurikulumnya, di KD-nya memang pas praktek-praktek kan, bikin pola lantai, terus bikin topeng. Pas yang agak akhir itu emang ibu juga ngerasa, waduh ini kayaknya agak banyak ya, Sat ya. Yang pas agak akhir-akhir, ya teman-teman boleh loh tanya-tanya ke Arsat sambil nanti ibu bacakan. Saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang gabung live Instagram. Oke, Sat. Tadi Arsat cerita ya kalau misalkan tugas itu ya saat itu juga dikerjakan, nggak sampai yang numpuk-numpuk biar untuk efektivitas waktu juga ya, Sat ya. Ini kayaknya yang perlu digarisbawahi buat yang
lain juga. Terus Arsyad kangen nggak sama teman-teman? Kangen Bu. Karena kan selama pandemi Iya. nggak pernah bermain ya kan, cuman video call, cuman di WA aja, gitu. Nggak bisa bermain. Iya, tapi kayaknya Arsyad juga menikmati ya belajar di rumah gitu kan, Nah, kan ya, sama keluarga. jangan jadi beban. Jangan. Betul betul harus dinikmati ya, benar-benar banget. Oke. Syed, Arsyad kalau merasa kesulitan waktu mengerjakan tugas ya, baik tematik atau mungkin ada yang mulak lainnya, matematika, bahasa Jawa kayak gitu, yang Arsyad lakukan apa, Syed? Nah, yang saya lakukan itu, saya itu Selain minta tolong orang tua, tadi kan dijelaskan kalau diajarin ibu, mungkin selain itu kalau sulit gitu. Saya itu mengulangi pelajaran, Bu. Jadi misalnya saya itu nggak bisa ya, Bu. Saya itu tulis di kertas dulu. Jadi kayak saya mengonsep juga sih. Mengonsep juga. Jadi kalau ada tugas, saya tulis dulu ini gimana. Itu saya pelajari terus. Jadi di buku cetak, itu saya pelajari terus. Diulang-ulangi. Intinya mengulangi pelajaran. Wow, keren-keren tuh, terutama matematika. Ya, nanti Ibu sampaikan tuh Haidar, jangan banyak kecak. Ya, nanti matematikanya Ibu sampaikan ke guru matematika ya. Oke. Set, Ibu dengar hafalannya. Tadi itu kan waktu pelajaran ya, pelajaran. Sekarang kita ke yang hafalan. Tips hafalan ala Arsyad itu gimana, Syed? Itu tadi Bu, jadi saya itu sesudah sholat subuh tadi, sesudah minum madu, nah itu saya memurojaah hafalan yang sudah dihafalkan. Jadi kan hafalan itu kan kalau kita ini cepat-cepat lupa kan Bu, kalau nggak dimurojaah. Benar. Berarti selalu murojaah habis. Caranya, tekniknya Arsyad murojaah itu Arsyad ngulang-ngulang atau dengerin murotal atau ada cara lain mungkin? Ya dua itu Bu. Dua, jadi saya dua itu. sambil mendengarkan murotal. Biasanya dengerin siapa, Arsyad? Dengerin siapa ya? Syekh Al-Osi. Oke. Ya. Mantap ya, keren ya dari cerita-ceritanya Arsyad. Arsyad punya tokoh yang menginspirasi mungkin yang Arsyad kagumi? Ya, punya. Itu yang di zaman dahulu ya Bu. Itu saya itu terinspirasi dari Umar bin Khattab. Ya. Karena kan dia kan seorang pemimpin yang jujur, kemudian adil dan berani. Nah, kalau yang di zaman sekarang itu saya itu terinspirasi dari Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki. Ya, yang sudah mengubah Hagia Sophia menjadi masjid kembali dengan keberaniannya. Iya, keren. Ibu udah kalau cerita Erdogan itu langsung merinding gitu. Keren, emang pemberani banget. Yang Arsyad suka dari beliau-beliaunya ini apa, Syed? Nah, yang pertama kan dia kan juga seorang pemimpin ya Bu. Cita-cita saya kan juga pemimpin. Ya. Nah, itu kan pemimpinnya itu lebih dari luar biasa. Jadi seperti berani, kayak adilnya itu adil banget gitu Bu. Sampai dulu kan Umar itu. Nah, benar-benar. Di apa itu ada sebuah rumah yang diisi dua anak kelaparan itu Bu. Dua anak ya. Nah itu kan gak punya gandum Bu. Itu diangkutin gandum sampean. Karena kan Umar kan adil.
dari gudang itu sampai ke rumahnya dia itu jalan kaki sambil menggendong. Untuk ngasih gandum itu tadi ya. Oke, oke. Seth, tadi Arsad bilang kalau cita-citanya pengen jadi pemimpin ya. Emang cita-citanya Arsad itu pengen jadi apa, Seth? Kok senyum? Saya Pengen itu jadi apa cita-citanya? ingin menjadi presiden. Amin. Presiden mana? Turki, Indonesia. Indonesia. Presiden mana? Indonesia. Amin. Ya kita aminkan ya teman-teman. Oke, oke. Kenapa kok pengen jadi presiden, Seth? Itu memimpin itu salah satu hobi saya dan saya itu suka memimpin, Bu. Contohnya memimpin kayak dalam hal yang kecil dulu ya, Bu. Oke, oke. Misalnya saya itu kalau sepak bola saya itu suka menjadi kapten. Tuh. Nah, kalau kelompok itu di dalam kelompok saya itu suka menjadi ketua kelompok. Ya kayak gitu Bu. Iya, sebenarnya nggak cuma suka sih, tapi memang dipilih kan ya. Biasanya Ibu juga memilih Arsad menjadi pemimpin kelompok. Jadi kita kalau pas waktu belajar offline, belajar luring gitu ya, saat masuk di kelas itu, biasanya kan kita berkelompok ya, Seth ya, dan masing-masing kelompok itu ada ketua kelompoknya lah. Salah satu ketua kelompoknya biasanya Arsad gitu. Terus alasan kenapa pengen jadi presiden selain suka memimpin tadi apa, Seth? Selain suka memimpin, apa ya? Saya itu ingin menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang maju. Tuh. Ya, oke. Amin, insya Allah. Terus usahanya Arsad nih, kan ketika kita memiliki cita-cita, kita kan berarti memiliki usaha ya. Dan kalau memang udah cita-cita jadi presiden sejak kecil, itu kan kita udah berusaha mulai dari sekarang. Usahanya Arsad apa, Sat? Usahanya saya itu banyak belajar tentang kepemimpinan. Kemudian saya itu belajar tentang negara-negara, IPS. Nah, itu saya juga belajar berpidato. Oh, biasanya baca bukunya siapa, Sat? Bukunya siapa ya? Lupa Bu, karena kan saya sudah membaca juga banyak buku. Iya, Ibu tahu itu. Kamu memang hobi-hobi baca ya. Oke. Dan terus ada juga kan video yang passion itu kan menyampaikan sesuatu ya, tapi belum Ibu upload di YouTube. Bisa loh kalau di-upload di YouTube-nya Arsad sendiri. Sudah tuh kayaknya, Bu. Udah ya? Oh ya, channelnya Arsad apa nih? Nanti biar teman-teman juga bisa lihat. Nah, channelku Arsyad Azizi Channel. Arsad Azizi Channel. Oke. Ibu udah subscribe kan? Kamu udah subscribe punya Ibu belum? Nge-like, Bu. Delay ya. Bisa diulangi? Iya. Ibu udah subscribe channelnya Arsad. Arsad udah subscribe channelnya Ibu belum? Sudah, Bu. Sudah lah dari WhatsApp 4 itu saya udah subscribe, Bu. Oke, terima kasih. Ya, apa namanya tuh dari Rafa tuh, Arsad nggak pingin giveaway ikan tah? Nanti nggak bisa cara ngerawatnya nanti kan itu kan makannya ikan gatul. Makannya ikan yang kamu pelihara itu ikan gatul? Iya, yang di sungai-sungai itu. Oh, oke. Itu linknya udah di share sama Rafa. Ikan. Oke, Arsad tadi udah ceritakan hobinya, tips manajemen waktu, cara hafalannya, terus apa lagi ya, cita-cita, keren banget deh pokoknya. Terus Arsad dalam rencananya ya, tadi ada rencana harian, mingguan.
Ibu penasaran rencana tahunan Arsad dalam 1 tahun ini, Arsad pingin ngelakuin apa, pingin gimana gitu, Sat? Ya, jadi saya itu dalam 1 tahun itu keinginan saya itu lulus munakosa, Bu. Karena kan saya Amin. lulus munakosa. Ya, kemudian Nah, saya ingin kurban kambing sendiri tanpa bantuan. amin. Ya, terus Tanpa bantuan orang tua. Hah? ya, saya ingin membuat proyek mandi sauna. Tahu Bu Fauzia, mandi sauna. Maksudnya gimana itu? Jadi itu kita itu masuk di dalam box, kemudian itu keluar asapnya di box itu. Jadi kayak air direbus itu kan keluar asapnya. Nah itu asapnya itu kan hangat, enak ke tubuh. Jadi kita masuk ke box, tinggal kepalanya saja yang nggak masuk. Ya, Ibu pernah itu, tapi hati-hati dehidrasi, jadi minumnya yang banyak. Nah, Rencananya mendidihkan airnya itu Arsad pakai apa? Magicom taruh di bawah box gitu atau gimana? ya kalau itu ya beli alatnya Bu. Oh, beli alatnya. Kirain nanti magicomnya Umi taruh di bawah box gitu kan sudah ada asapnya tuh. Bercanda. Oke, saat itu tadi ya rencana 1 tahun ya. Berarti kan saat itu Arsad di kelas 6 ya, Sat ya. Selain itu tadi, Sat, Arsad ingin bikin sauna, munakosa, Cuman itu aja yang saya tahu. yang sekarang kepikiran untuk perencanaan ke depan ya. Arsad untuk rencana-rencana ini rutin nulis atau mungkin mengingat-ingat atau gimana? Menulis Bu. Saya itu rutin menulis. Jadi ini buku catatan saya. Oh iya, ngomong-ngomong buku catatan, bentar. Arsad mungkin kalau boleh saran nih, Bu. Nih ya catatannya Ibu biasanya kalau akhir bulan kayak gini tuh banyak di toko buku, Sat. Jadi kita ini di catatan itu ada olahraganya, terus amalan yauminya, sholat ini ada centang-centang, terus masing-masing ini ada catatan, terus masing-masing tanggal, misalkan kayak ini ya, tanggal itu kayak gini, Sat. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Ini yang 2020, Ibu udah siap, Ibu selalu siap sebelum ganti tahun, Ibu selalu siap yang 2021 Ibu pakai ini. Kalau yang ini ya misalkan ya, ada prioritas bulanan. Jadi 1 bulan itu kita mau ngapain? Ini ini bukan Ibu promosi ya, tapi ini sekedar sharing, Ibu nggak akan share ini mereknya apa. Nah, terus ini apa namanya? Ini Januari, kegiatan di Januari sampai tanggal 31. Terus prioritas di bulan itu apa aja? Catatan-catatan ini ada banyak nih. Terus ini ada juga bidang yang diminati apa? Keahlian, kegemaran. Ini setiap bulan. Setiap bulan ada nanti. Terus target impian. Ada pengaturan keuangan juga. Gitu. Oh, itu. Ini enggak yang mahal-mahal banget kok. Enggak yang mahal-mahal. Maksudnya enggak sampai, ini kemarin berapa ya? Sekitar 50-an mungkin, tapi ini berguna untuk 1 tahun. Dan kita udah bisa ngecekin setiap bulannya itu mau ngapa-ngapain. Itu bisa kita tulis. Kayak misalkan mau PH, mau ada acara apa, kayak gitu tuh bisa. Oke, Syad. Ibu belinya kemarin langsung di penerbitnya. Aduh, ini Ibu nggak lagi endorse ya, cuma berbagi kebaikan aja. Oh ya. Ibu kalau yang tahun kemarin itu ada yang Haidar tadi Rafa tanya kan, belinya online ini Rafa. Kalau yang ini Ibu pakai punyanya RA Planner yang tahun depan. Kalau yang tahun ini Ibu pakai punyanya Muslimah Planner. Jadi
Di Gramet banyak, di Gramet ada, di Toga ada, tapi jenis lain, jadi beda-beda. Biasanya di buku impor kayak gini. Lucu-lucu gitu, unik-unik desainnya. Ini kalau terus ada juga ini foto kesukaanku, macam-macam lucu-lucu gitu. Jadi kan kita bisa lebih semangat lagi untuk mengatur perencanaan kita nanti. Nah ini setiap tahun selalu sedia satu buku Sat, dan simple bisa dibawa kemana-mana ya. Oke, Sat, sebelum kita sudahi, Asat mungkin sambil nanti ya habis pesan, Asat Ibu katanya mau nunjukin mau ngasih makan ikan kan? Ya, sebentar. Asat ada pesan nggak buat teman-teman? Ya, Bu. Jadi ini tentang game ya, Bu. Oh iya, yang game ya. Iya, tadi Bu mau tanya itu. Kan teman-teman tuh banyak yang nge-game ya, tapi Arsat kayaknya nggak begitu terpengaruh. Itu gimana ceritanya, Sat? Nah, ini ya, Bu. Jadi kalau kita ikuti game itu dari awal itu ternyata lama-kelamaan itu tidak akan ada habisnya, Bu. Malahan waktu kita yang akan habis. Weh, mantul. Oke. Itu hal yang positif. Ya, gitu. Gimana? Ulang-ulang yang hal positif tadi belakangnya gimana? Diisi dengan hal yang positif. Nge-game itu adalah gitu. Enggak. Jadi kita itu lebih baik mengisi hal yang positif. Oh ya, mengisi hal yang positif ya. Asap pernah nge-game? Ya pernah, Bu. Kita itu boleh nge-game, asalkan jangan sampai kecanduan. Sekedar buat saja. Ya, benar. Ya, pernah game online itu dengan Rafa itu. Biasanya Arsat nge-game-nya dalam sehari berapa lama atau mungkin seminggu berapa lama? Paling nggak sampai 30 menit, Bu. Perharinya nggak sampai 30 menit? Iya. Bisa ya mengendalikan diri nggak lama-lama itu caranya gimana, Chat? Ya, jadikan di zaman sekarang ini dasar itu ialah bermain game. Nah, jadi kita itu harus bisa menaklukkan game. Jadi jangan game yang bisa menaklukkan. Maksudnya menaklukkan game itu gini. Kita itu harus bisa jangan game yang menaklukkan kita. Jadi kita itu harus bisa untuk meminimalisir waktu bermain game. Itu maksudnya menaklukkan game. Benar. Rafa beda ya, main game sama bikin game itu beda. Kalau Rafa udah naik bikin game. Kalau bikin game nggak apa-apa ya, Syat ya. Apalagi kalau gamenya itu game edukasi yang positif, itu keren banget Rafa. Rafa kan bikinnya juga game-game edukasi. Lanjutkan, kalau itu lanjutkan ya. Oke, Syat. Sekarang pesan ke teman-teman apa, Syat? Ya, itu tadi, Bu. Jadi kita itu harus bisa meminimalisir waktu untuk bermain game agar tidak terganggu waktu untuk belajarnya. Mantap. Sip. Ya, belajar tetap yang nomor 1 ya. Main juga. Arsat pernah main nggak sih? Kenapa? Arsat juga main kan? Nggak cuma belajar doang kan? Iya, ya kan buat refreshing, Bu. Boleh kan? Ya, bener. Kalau refreshingnya Arsat itu mainnya apa, Syat? Main game Free Fire. Oh, oke. Terus selain main game, refreshingnya Arsat apa? Jalan-jalan. Ya, Bu. Di jadwal bulanan saya itu juga ada ke perpustakaan. Tapi itu sebelum pandemi, Bu. Karena kan di sana koleksi bukunya itu kan banyak. Bener. Oke. Keren dia, yang ini menginspirasi banget. Oke, Sat, ayo kita ngasih makan ikannya yuk. Oke. Bentar ya. Lihat ya, coba gimana ngasih maem ikan.
Aku ngasih makan ikan apa ini? Ikan predator, ini bebas, pikobas. Hmm. Udah mulai ngumpul nih. Nih, di bawahnya, di bawahnya. Wow. Itu makanannya ikan ya? Ikan kecil-kecil itu ya, Sat ya? Ya. Iya, ikan predator ini ikan karnivora, jadi memang dia maemnya ya makan hewan, makan daging ya. Ini mereka kamu pisah per jenisnya ya, Sat? Kenapa? Dipisah per jenisnya. Enggak, Bu. Kalau dari kecil mereka dicampur, akhirnya bisa dicampur, Bu. Ya, semacam jadi teman gitu. Tapi namanya sama ikan tadi itu ya? Ya. Oh, itu lah itu. Itu ikan kecil-kecilnya beli Arsat berarti? Nangkap, Bu, di sungai. Yang nangkap siapa? Lampu mati, lampu mati, lampu mati. Si lampu ya Allah, gak apa-apa, gak apa-apa. Bisa ini hujan. Oke. Nah itu ada pertanyaan tuh dari Rafa. dapat pertanyaan Ijen karena kan dekat. Oh, Lampu mati. Ya, dekat. Ibu dulu juga rutin ngajak murid-murid ke sana sih setiap Jumat biasanya waktu angkatan pertama kedua. Cuma sekarang kan udah banyak muridnya, jadi bingung mau ngajak ke sana. Oke, masih ada waktu 4 menit Arsat. Ibu mau tanya, Arsat. Arsat ini kan HP-nya jadi satu dengan orang tua ya, Sat ya. Pernah nggak sih rebutan? Biasanya kan gitu kan, sampai ada yang Bu, pernah itu gimana? Waktu ada pesan dari temennya ibu, kemudian ada pesan juga dari grupnya kelas 5A. terus jalan keluarnya gimana tuh solusinya? Terus ya saya ya mengalah dulu karena kan lebih penting itu temennya Umi. Wih, keren. Iya, jadi kayak kakak gitu ya, apa namanya, misalnya di kelas juga dia biasanya yang melerai teman-teman. Udah macam kakak ya, Sat ya. Arsat kalau apa namanya pernah rebutan HP juga sama adik belum kenal HP ya, belum kenal gitu-gitu ya, Sat ya? Enggak di main HP bukan, akan masih kecil. Keren. Gimana sih caranya, kalau sepengetahuan Arsat ya, gimana caranya orang tuanya Arsat agar adik nggak tergoda dengan HP, padahal kan kamu pakai, itu gimana? Caranya adik ya diberi mainan, Bu, agar nggak ikut-ikut saya kayak bermain HP gitu. Diberi mainan. Dia menerima ya? Kenapa? Menerima dengan mainan yang diberikan itu ya? Karena kan masih kecil, lebih suka bermain kayak gitu, mobil-mobilan gitu, semacam itu. Mantap, keren, karena kan saat ini kan banyak tuh balita kayak gitu kan juga, umur balita 5 tahun ya, itu kan gitu kan juga udah pegang HP kan juga banyak kayak gitu. Tapi Bu lihat adanya Arsat nggak tergerak untuk ke arah sana, dia diberikan alternatif mainan yang lain gitu ya, Sat ya? Iya. Oke ya, Arsat, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk live Instagram. Menginspirasi sekali buat Ibu dan semoga buat teman-teman yang gabung sore ini, nanti insya Allah yang telat-telat gabung bisa lihat di IGTV ya, Sat ya, sama nanti bisa subscribe channelnya Arsat
Arsyad Azizi channel ya. Ya. Oke. Oke, Sat, terima kasih banyak. Kita akhirilah Instagramnya ya. Terima Ya. kasih atas apa teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, oke. Salam ke orang tua Arsyad. Ya. Terima kasih. Sampaikan terima kasih Ibu. Ya. Ya. Yuk.